Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Arif di channel Encoder Indonesia, tempat berbagi codingan. Nah, di video kali ini atau di seri kali ini kita memasuki seri baru, yakni kita akan belajar mengenai database. Jadi, seperti biasa saat seri-seri dimulai, kita akan memberikan semacam pendahuluan untuk memberikan pengetahuan-pengetahuan sederhana mengenai apa sih itu database dan apa saja yang akan ada di database. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi database ini adalah suatu koleksi sistematis dari data yang nantinya memudahkan penggunanya untuk melakukan pengelolaan data. Jadi, database ini semacam kumpulan-kumpulan data yang disimpan dalam suatu sistem ya, yang dikelola secara sistematis seperti itu teman-teman. Lalu, selanjutnya ada yang dinamakan dengan DBMS atau Database Management System. Nah, DBMS ini merupakan suatu sistem atau software ya teman-teman yang dapat mengelola database kita. Nah, di dunia ini ada berbagai macam DBMS, contohnya adalah MySQL, salah satu database yang sangat terkenal dan biasa digunakan. Lalu ada Oracle, Oracle ini untuk Linux ya kalau tidak salah. Lalu ada SQL Server dan masih banyak yang lainnya. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada beberapa istilah yang akan kita pelajari sebelum kita menggunakan database ya teman-teman. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan MySQL seperti itu. Nah, jadi istilah-istilahnya apa saja yang harus teman-teman tahu? Yang pertama ada istilah tabel. Nah, tabel ini dia adalah sebuah tempat penyimpanan data. Jadi data-data kita nanti akan disimpan dalam suatu yang dinamakan dengan table. Nah, di dalam table ini ada kolom atau column yang berisikan atribut dari data. Jadi nanti misalkan kita punya data mahasiswa gitu. Lalu satu ID itu merupakan kolom dan itu nanti merupakan atribut dari data, dan di bawahnya ada baris-baris dari ID yang merupakan isi dari data ID tersebut. Seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya ada juga tipe data. Tipe data ini jelas menandakan data ini berjenis apa. Di bawah ini teman-teman bisa lihat contohnya di nomor, atau mungkin kita ganti ID ya nanti ya teman-teman. Tipe datanya merupakan integer seperti itu. Nah, lalu selanjutnya NRP, dia juga tipe datanya integer. Kan dia fix gitu ya teman-teman, dan dia pasti berupa angka kebanyakan ya. Tapi kalau teman-teman nanti NRP-nya juga ada hurufnya, teman-teman bisa ganti dengan varchar seperti itu. Lalu nama mahasiswa ini dia bertipe data varchar karena dia pasti huruf ya teman-teman. Nanti tipe data ini juga ada panjangnya. Misalkan untuk NRP ini kita buat integer dengan panjangnya, misalkan di sini saya buat 9 ya teman-teman. Nah, lalu kalau nama mahasiswa kita buat 100 gitu. Jadi kita bisa memasukkan 100 huruf di dalam nama mahasiswa. Nah, kenapa nama mahasiswa banyak? Ya karena nama orang kan mungkin bisa banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat nama yang paling panjang itu yang ada di benua Afrika kalau nggak salah ya. Ya. Nah, selanjutnya ada primary key. Nah, primary key ini apa? Dia ini nanti akan menjadi atau menunjukkan keunikan dari sebuah data gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan di tabel bawah ini, si NRP yang di sebelah kiri saya kasih tanda PK atau primary key karena apa? NRP dari tiap-tiap mahasiswa biasanya atau pasti beda ya teman-teman. Nah, jadi karena pasti beda artinya tiap-tiap mahasiswa dia memiliki NRP yang tunggal atau unik seperti itu. Jadi tidak ada NRP yang menyamai. Nah, ini kita bisa jadikan primary key seperti itu teman-teman. Nah, lalu selain NRP juga teman-teman bisa buat primary key yang lain yang mana nanti dia menunjukkan keunikan dari sebuah data gitu teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada foreign key. Foreign key ini berhubungan dengan kata kunci penghubung ya misalkan. Nah, di sini saya telah buat dua tabel. Nah, tabel pertama ini berisi nama mahasiswa, NRP dan nomor, lalu tabel kedua berisi NRP serta jurusan. Nah, lalu jurusan yang di sebelah kanan ini
kita tahu bagaimana cara menghubungkannya dengan yang di sebelah kiri adalah dengan menggunakan NRP. Jadi ketika NRP-nya sama, maka misalkan kita lihat di contoh 1, di nomor 1 ini NRP-nya adalah 123098765. Nah, dia mahasiswa dengan NRP itu, dia memiliki nama Dimas Setia Purnomo lalu memiliki jurusan matematika. Dan begitu juga dengan Andika Putra Dharma yang memiliki NRP belakangnya 766 lalu jurusannya teknik kimia. Nah, itu foreign key-nya juga bisa diambil dari primary key. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai DDL dan DDML. Nah, jadi kalau teman-teman kenal database yang sering digunakan, misalkan MySQL. Jadi SQL ini adalah sebuah singkatan dari Structured Query Language, yakni sebuah bahasa untuk melakukan interaksi dengan database kita ya teman-teman. Nah, di dalam SQL ini terdapat dua pembagian lagi. Yang pertama adalah DDL atau Data Definition Language. Nah, jadi DDL ini merupakan sebuah bahasa di dalam SQL yang berhubungan dengan struktur database. Jadi dia nanti bisa membentuk struktur dari database yang kita punya. Nah, kita bisa biasanya menyebut nanti dengan query ya teman-teman. Nah, contoh dari DDL ini ada create, nanti membuat tabelnya, lalu alter dan drop. Dan masih banyak lain. Nah, selanjutnya di DML. DML ini seharusnya Data Manipulation Language ya teman-teman. Maaf ini salah. Jadi dia nanti merupakan suatu bahasa atau query yang berhubungan dengan data. Jadi misalkan kita ingin menambahkan data, menghapus data, atau memilih data ya, mengambil data menggunakan ini, yang insert untuk menambahkan data, select untuk mengambil data, dan delete untuk menghapus data. Nah, sekian teman-teman video mengenai penjelasan atau pendahuluan mengenai database ini. Di video selanjutnya kita akan mempersiapkan apa saja yang dibutuhkan untuk belajar database ini teman-teman. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya.